Ya, saya mau nambahin tadi mengenai di Matius 7:23, ya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tadi kan yang disebutkan ya. Padahal orangnya pelayanan kan di ayat-ayat sebelumnya ya. Nah, kita akan jelas ayat penutup dari perikop ini kalau kita tahu dari awal perikopnya. Jadi Tuhan ngomong sama siapa gitu ya. Nah jadi begini, ini kan Tuhan gak berterus terang, tapi akhirnya dia berterus terang. Pada waktu detik-detik terakhir baru berterus terang. Gitu ya. Jadi pasti ini gak masuk surga. Jadi waktu penghakiman Tuhan berterus terang. Enyah kamu, masuk neraka. Kurang lebih begitu. Nah dia ngomong sama siapa? Nah kita mesti tahu. Nah makanya perikopnya harus komplit. Jadi kita tidak bisa cuman menafsir satu ayat ini toh gentayangan sendirian, tidak ada sebelumnya atau sesudahnya. Nah kita lihat Tuhan Yesus itu ngomong sama siapa, ya. Nah di ayat awal Matius 7 ayat 15 ini awal perikop daripada 23 tadi. Judulnya hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, di ayat 23 itu Tuhan ngomong kepada serigala yang buas. Bukan kita. Kita domba. Yang penurut, yang taat. Ingat ya. Jadi ayat 23 itu Tuhan ngomong kepada serigala yang buas. Dan dia itu serigalanya bukan main-main. Karena dia masuk di dalam organisasi pelayanan di gereja. Atau mandiri terserah. Karena dia ngusir setan, mengunjungi orang sakit dan lain-lain. Ya, akan datang kepadamu. Tapi dia ini orang Kristen yang belum lahir baru. Karena serigala yang buas. Tahu nggak belum lahir baru dari mana? Dari ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu, berarti orang ini tuh benar-benar belum lahir baru. Kristen duniawi tulen sampai matinya. Bahkan dia terlibat di dalam pelayanan organisasi. Atau mandiri juga dia bisa ya. Seperti tadi pokok pelayanan umum pada umumnya gereja. Nah kepada serigala yang buas ini dia itu tidak punya keintiman sama Tuhan. Dia juga enggak mau denger-dengeran sama Tuhan. Makanya Tuhan berterus terangnya di ujung ketika sudah terlambat. Baru aku berterus terang kepadamu. Nyah. Beda sama domba. Kalau kita Tuhan berterus terang setiap hari. Karena kita di posisi Maria. Kita mau benar cari pengenalan Tuhan. Dan dia tiap hari mengenalkan dirinya. Tiap hari dia berterus terang. Membuka rema demi rema kepada kita. Pengenalan akan dia. Nah, beda. Ya, jadi ini adalah serigala yang buas yang belum lahir baru, yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Dan dia tidak mengejar pengenalan akan Tuhan. Makanya Tuhan juga nggak pernah berterus terang kepada dia. Tapi beda dong kalau kita terus kejar dia. Kita tanya rema, kita mau belajar firman, terus di posisi Maria dengar dan merenungkan. Jadi kita tidak ketemu di ayat 7:23 ini. Nanti kamu berterus terang, enggak. Ya, dan di sini dijelaskan. Dari buahnya lah kamu mengenal. Mengenal serigala yang buas. Tahu nggak dari buahnya? Buah adalah akibat daripada dia punya pola pikir. Mendengar dan mengerti, terus pertobatan, makanya berbuah melalui perbuatan dan perkataan. Kita jangan lihat perbuatannya dia dulu. Kita lihat nanti perkataan pengajaran dia gimana. Karena itu merefleksikan daripada pola pikir dia. Bangunan konstruksi iman dia. Apa yang diajarkan. Itu nanti kamu akan tahu dia itu serigala bukan. Serigala artinya dia mau menggigit kita. Dia mau menerkam kita. Ada sesuatu yang dia maui dari kita.
banyak. Ya, salah satunya bisa uang dan lain-lain. Gitu ya. Nah, terhadap orang inilah Tuhan keras. Dan Tuhan nggak mau ngomong. Nggak mau berterus terang, nggak mau apa-apa. Dan emang nggak ada hubungan intim juga dengan serigala yang buas ini. Ya, nah, jadi kita nggak usah takut terhadap Matius 7:23. Bukan untuk kita. Ya, dan Tuhan tiap hari menampakkan diri kepada kita face to face melalui rema-rema pengenalan. Karena kita mau kenal Dia, kita di posisi Maria tiap hari membaca firman dan merenungkan. Amin. Ya, dan nanti di saat terakhir pasti kita disambut Tuhan Yesus dipeluk. Amin. Ya, pasti. Nah, sekarang lanjutin. Lanjutin kepada ayatnya Pak Agus. Ayatnya Pak Agus tadi ngomong domba sama kambing. Domba di saat terakhirnya diomong kamu melakukan apa? Tadi diomong ayatnya Matius 25. Matius 25 23 sampai 40 ya. Nah, sekarang kita lihat yang di 40-nya ini. Dan raja itu menjawab mereka kepada domba, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, si domba ini melakukan, tapi dia selalu tanya, bila mana, bila mana, bila mana. Nah, ini loh yang aneh. Melakukan, tapi tidak merasa melakukan. Ini aneh nih. Ya, tapi kita harus bisa menjawab tafsiran ini. Domba, orang Kristen yang benar-benar di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan tapi tidak merasa melakukan. Nah, jadi begini. Semua kita didasarkan atas iman. Apa yang kita lakukan oleh iman. Ya, oleh iman berarti bukan oleh kehendak kita. Jadi manusia kita itu selalu bentrok sama firman. Tetapi karena kita lahir baru dan bertobat dan oleh pengenalan akan Tuhan, kita dibentuk, kita bertobat, berubah, kita melakukan perintah Tuhan itu. Ya, yang tidak mau itu manusia kita. Nah, jadi kalau kita melakukan itu sebenarnya bukan kita, tapi Tuhan di dalam kita yang menggerakkan kita melakukan kehendaknya, bukan kita. Gitu ya. Kalau kita nggak mau. Tetapi karena oleh iman kita melakukan. Bukan oleh kekuatan kita. Kalau kekuatan kita pasti kedagingan. Keduniawian. Itulah kita naturnya kita natur dosa. Tabiat dosa. Nah, oleh iman kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi siapa yang melakukan? Tuhan. Pakai tubuhku. Melakukan kehendaknya. Makanya kita ini melakukan tapi tidak merasa melakukan. Itu pelajarannya. Itu yang dinamakan hidup oleh iman. Jadi melakukan untuk Tuhan. Di sini ditulis ya, di ayat 40. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ya toh? Kamu telah melakukannya untuk aku. Pasti tanya, kapan Tuhan nyuruh? Melakukan untuk Tuhan. Loh, kapan Tuhan nyuruh? Nah, Tuhan nyuruhnya apa? Melalui pengenalan. Pengenalan akan Dia. Firman-firmannya, perintah-perintahnya Dia. Yang kita kejar setiap hari. Melalui pengertian akan pengenalan Dia. Itu perintah Dia. Ketika kita bertobat, kita melakukan. Itu kita melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita. Karena kita sudah hambanya Tuhan. Kita sahabat. Melakukan dengan pengertian. Jauh melebihi ketaatan hamba yang melakukan tanpa pengertian. Ya, itu kurang lebihnya teman-teman tambahan dari saya. Tapi saya senang Tuhan bukakan Matius 7:23 yang selama ini bergentayangan di pikiran kita yang menakutkan. Hari ini Tuhan nyatakan itu bukan untuk kita. Itu untuk serigala yang buas. Kita domba yang taat, tidak berlaku ayat itu. Puji Tuhan, haleluya.